pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan bersama RRI Korwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Polres Aceh Tengah sisir kawasan diduga tambang emas ilegal di kawasan aliran Sungai Jambu Aye. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, namun Bahlil menyatakan bagi hasil ini bisa diselesaikan secara adat dengan mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana. Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat, tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Gub, kita bicarakan setengah kamar. Tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini. Tidak perlu. Tapi sudah kita selesaikan secara adat saja. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat. Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per mm. Maka kita di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitar hampir kurang lebih ya
angkanya kurang lebih sekitar 300 mm tahap pertama. Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya kita lagi akan komunikasikan untuk industrinya di Aceh. Salah satu diantaranya pupuk Iskandar Muda. Karena pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu kan sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari blok Andaman. Kira-kira itu. Selain menyinggung pembagian manfaat migas, Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemrosesan blok gas wilayah Andaman di kawasan ekonomi khusus Kek Arun Lok Semawe belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek. Ia menjelaskan jarak lapangan gas yang berada di laut dalam membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual gas menjadi kurang kompetitif. Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali. Jadi apa konsep-konsep yang perlu kita kerjakan, yang dahulu apa yang penting. Jadi terus untuk kita tekan untuk kita makmurkan Aceh. Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, silakan. Ya jangan kau buat begitu kan. Kita udah tahu dulu macam mana Arun, Ustaz Soeharto dulu. Kita jadi penonton terbaik. Minimal macam mana untuk mereka tinggalkan gas di Aceh supaya jangan bawa semua. Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga menilai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek, mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan skema pengembangan lepas pantai yang telah direncanakan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan untuk mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberi perhatian serius, termasuk mendorong UMKM dapat semakin berkembang dan berkualitas, diantaranya Capli, Sambal Ijo Aceh yang berlokasi di Blangoy, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Capli dikenal sebagai salah satu UMKM yang berhasil mempertahankan cita rasa khas Aceh dengan kualitas tinggi. Produk ini tidak hanya digemari warga Banda Aceh, tetapi juga masyarakat berbagai daerah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal menyampaikan apresiasi atas semangat pelaku usaha dalam mengangkat kearifan lokal. Capli adalah contoh nyata UMKM yang mampu menghasilkan produk berkualitas, mencerminkan cita rasa daerah. Untuk itu pihaknya terus mendukung agar dikenal luas hingga pasar nasional. Capli ini khas sambalnya Aceh dan ini paling enak kalau kita makan, apalagi kalau makan yang panas-panas pakai bakso, campuran masakan. Nah, ini ada Bang Murtala, ada Bu Yuli, owner dari Capli ini. Pokoknya ini belum ada duanya lah. Jadi kemanapun saya pergi ya, ke Jakarta, ke luar negeri, itu selalu bawa Capli ini
untuk penyedap makanan kita ya. Pemko Banda Aceh turut membina UMKM secara berkelanjutan demi mewujudkan kota mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melia Putri melaporkan. Kanwil DJP Aceh terus perkuat kolaborasi antar instansi untuk tingkatkan pelayanan publik di Banda Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita. Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional yang jatuh setiap tanggal 14 Juli, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Aceh menggelar forum konsultasi publik bertema memperkuat kolaborasi pelayanan publik yang lebih baik untuk Kota Banda Aceh di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Banda Aceh Selasa 14 Juli 2026. Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik bagi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh Ahmad Jamhari mengatakan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh lembaga pemerintah. Menurutnya pelayanan publik yang semakin baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejauh ini sih cukup bagus ya, mungkin kemarin ada peningkatan yang harus kita layani ketika awal-awal Kortek gitu kan, banyak keluhan masyarakat ya. Tapi setelah jalan banyak ujian, jadi oh ya ternyata ini tuh kesulitan kita kemarin adalah untuk ini, jadi sekarang makin mudah. Salah satu contoh adalah pengisian SPT ya, pre-populated itu ya, semua bukti potong masuk. Nah, itu kan mudah, kita nggak harus mengingat-ingat ini pernah dapat penghasilan dari mana gitu kan, tinggal ngisi aja di SPT, diklik-klik masuk itu barang. Selain itu, digitalisasi sistem juga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas perpajakan. Ia menjelaskan transformasi digital melalui sistem Cortex merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Berbagai penyempurnaan terus dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat dan para wajib pajak. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak Aceh juga terus berupaya mencapai target penerimaan pajak tahun 2026 yang ditetapkan sebesar lebih dari 4,8 triliun. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi penerimaan pajak di Aceh telah melampaui 2 triliun atau hampir setengah dari target yang telah ditetapkan. Melalui peringatan Hari Pajak Nasional 2026, Direktorat Jenderal Pajak Aceh berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat, sehingga kesadaran membayar pajak semakin meningkat. Dengan penerimaan pajak yang optimal, berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekaligus dirangkai dengan kegiatan gerakan Ayah Mengantar Anak Masuk Sekolah GAMAS. Informasinya disampaikan kontributor RRI Safa Salsabila. Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang menggelar kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh yang juga mendukung gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. MPLS Ramah 2026 dirancang untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar baru melalui kegiatan yang edukatif dan menyenangkan. Kepala SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, Safrina SPD mengatakan, pelaksanaan MPLS tahun ini berfokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Dari kegiatan Adiwiyata juga ada pengenalan lingkungan sekolah. Ini untuk mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana budaya sekolah, bagaimana program di sekolah, bagaimana lingkungan sekolah yang harus dijaga, dan juga sekolah siaga bencana. Di samping itu, Novi selaku panitia MPLS menjelaskan, selama masa pengenalan sekolah, para siswa akan memperoleh berbagai materi yang mendukung proses adaptasi dan pembentukan karakter. Kegiatan atau materi apa yang diberikan kepada anak-anak? Kebetulan tahun ini semuanya materi sudah dirangkum oleh kementerian dan langsung di-share ke sekolah-sekolah. Nah itu diantaranya ada apa aja?
ada pengenalan diri anak-anak dengan sekolah, dengan teman barunya, kemudian ada wawasan Wiyata Mandala, itu tentang visi misi sekolah seperti apa, kemudian bagaimana aku dan sekitarku, itu maksudnya bagaimana kelingkungan di sekolah, kemudian ada fasilitas apa aja yang ada di sekolah, itu diperkenalkan satu-satu, anak-anak didampingi oleh panitia, baik panitia guru dan panitia OSIS. Selain pelaksanaan MPLS Ramah, sekolah juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Program ini bertujuan memperkuat keterlibatan keluarga, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sejak hari pertama memasuki sekolah. Kehadiran orang tua diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta mempererat komunikasi antara keluarga dan sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dan dukungan gerakan ayah mengantar anak sekolah, diharapkan tercipta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh peserta didik. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan. Orang tua siswa menilai pelaksanaan gerakan mengantar anak sekolah Gamas memperkuat hubungan emosional antara orang tua atau ayah terhadap anak. Berikut laporan kontributor RRI Isa Usman. Suasana hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Banda Aceh, Senin 13 Juli 2026 diwarnai dengan pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Gerakan ini diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak agar lebih percaya diri saat memulai tahun ajaran baru. Sejak pagi, sejumlah ayah tampak mendampingi anak mereka di hari pertama sekolah. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, menjadi bentuk dukungan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Salah seorang wali murid, Fajar Saputra, menyambut baik pelaksanaan program Gamas. Menurutnya, kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi momen penting untuk membangun kedekatan emosional dengan anak. Ya, program mengantar anak sekolah itu di hari pertama itu sebenarnya sangat bagus ya. Karena itu bisa menambah ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Jadi anak juga merasa diperhatikan ketika dia mendapatkan pengalaman pertama naik ke tingkat yang lebih lanjut. Kehadiran ayah pada hari pertama sekolah melalui program Gamas menjadi simbol dukungan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa aman, semangat belajar, dan kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan pendidikan yang baru. Kontributor RRI Yesa Umami melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pelepasan balon cita-cita mengudara di SD Muhammadiyah Lok Semawe pertanda MPLS dimulai dengan membawa harapan dan impian. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana. Balon warna-warni menghiasi langit kota Lok Semawe kemarin pagi. Di bawahnya tersimpan cita-cita dan harapan para siswa baru yang mulai menapaki perjalanan pendidikan melalui masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Mengusung tema masa depan dimulai hari ini, pembukaan MPLS berlangsung penuh semangat. Puncak kegiatan ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa harapan dan impian yang telah dituliskan para siswa. Prosesi turut dipimpin Kepala Sekolah Faisal Ramon MPD, didampingi Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Semawe M. Sahrum SPD MPD, serta anggota DPRK Kota Lok Semawe Farhan Zuhri MPD yang hadir selaku wali siswa. Pengawas Sekolah Disdikbud Kota Lok Semawe M. Sahrum mengatakan pelepasan balon cita-cita bukan sekedar seremoni pembukaan MPLS. Kegiatan itu menjadi simbol semangat dan komitmen bersama dalam mendampingi siswa meraih masa depan. Di mana puncak acara pembukaan MPLS ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa ribuan harapan dan impian tertulis dari para siswa baru. Di mana di saat pelepasan penerbangan balon ini
ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah yang didampingi oleh pengawas pembina serta perwakilan orang tua yang juga merupakan anggota DPRK Kota Lok Sumawe, yaitu Pak Farhan Zuhri. Harapan kita semua sehingga kegiatan MPLS ini berjalan dengan baik. Kehadiran Farhan Zuhri sebagai wali siswa turut memberi semangat dalam pembukaan MPLS. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan berbagai pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang serta karakter anak. Suasana ceria bercampur haru ketika balon-balon mulai mengudara. Tepuk tangan para siswa, guru, dan orang tua mengiringi harapan yang terbang tinggi bersama balon cita-cita. MPLS menjadi langkah awal bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman mereka. Lebih dari sekedar perkenalan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal perjalanan untuk membangun karakter, menumbuhkan keberanian, bermimpi, dan mempersiapkan masa depan. Hari itu, balon-balon memang perlahan menghilang dari pandangan. Namun, cita-cita di bawahnya baru saja dimulai hari ini. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melambo. SLB Rahmatillah Melabuh lakukan kegiatan MPLS pada siswa sekolah pengantar memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah SLB Rahmatillah Melabuh lakukan kegiatan orientasi masa lingkungan satuan pendidikan atau MPLS dengan berbagai kegiatan pada siswa sekolah. Informasi disampaikan Arif Rizalul. Sekolah luar biasa SLB Rahmatillah Aceh Barat menyambut tahun ajaran baru 2026 hingga 2027 dengan menerima sebanyak 17 peserta didik baru yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan dari berbagai tingkatan yaitu tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Dengan penambahan tersebut, jumlah keseluruhan peserta didik di sekolah SLB Rahmatillah kini mencapai 63 orang siswa. Kepala SLB Rahmatillah Eka Yulia mengatakan pihak sekolah terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak-anak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mengembangkan potensi bakat dan kemandiriannya. Selain itu juga, sekolah akan terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan yang tepat, diharapkan para siswa mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta percaya diri dalam menjalani kehidupan rutinitas sehari-hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melambo, dan saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Guna mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai Jambu Aye yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Laporan Fitra Jayadi. Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, Brimob, TNI, hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai. Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge.
yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu rekan-rekan ketahui, saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan ya rehab rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal. Sementara itu, Sekretaris Kampung Linge Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Kendati demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi. Lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten setempat Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi jaminan produk halal JPH sekaligus mendorong daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sosialisasi yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdaka Bener Meriah Khairmansyah bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen serta upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Dalam sambutannya, Khairmansyah menekankan pentingnya peran Majelis Permusyawaratan Ulama MPU dalam memberikan panduan keagamaan terkait kehalalan suatu produk. Menurutnya, dukungan lembaga keagamaan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal, mengingat besarnya potensi UMKM yang dimiliki Kabupaten Bener Meriah. Ia mengatakan melalui kegiatan tersebut, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, lembaga keagamaan, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk membangun pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pentingnya sertifikasi halal. Khairmansyah juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penetapan kehalalan suatu produk didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin ketentraman umat Islam dalam mengonsumsi maupun menggunakan suatu produk. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif tetapi juga merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar, baik di tingkat regional maupun nasional. Ia berharap sosialisasi tersebut mampu mendorong semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bener Meriah untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya. Dengan demikian, selain memberikan perlindungan kepada konsumen, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, berkualitas, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi jati diri Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. Berikut laporan Razi Arda. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah (GAMAS) dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI). Program tersebut merupakan tindak lanjut atas seruan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang untuk mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kota Sabang dipadati para orang tua yang mengantar anak mereka. Salah satunya di Madrasah Ibtidayah Negeri Min 1 Sabang, di mana para ayah tampak hadir mendampingi putra-putrinya memasuki lingkungan sekolah sebagai bentuk dukungan moral dan emosional. Salah seorang wali murid, Boy Haki, mengatakan dirinya secara khusus mengeluangkan waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru. Menurutnya, kehadiran ayah menjadi bagian dari dukungan bagi anak dalam memulai aktivitas belajar. Ya, hari ini saya mengantar anak ke sekolah di Min 1 Kota Sabang sesuai dengan instruksi wali kota terkait dengan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia.
Hal senada juga disampaikan wali murid lainnya Zakiul Amri Rizkina. Ia bersama istrinya memilih mengantar anak secara langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap semangat dan kesiapan anak memasuki lingkungan sekolah di awal tahun ajaran. Zakiul mengatakan kehadiran kedua orang tua pada hari pertama sekolah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan bagi anak. Menurutnya kehadiran orang tua di awal pendidikan anak sangat diperlukan. Hari ini merupakan hari pertama masuknya anak sekolah tahun ajaran 2026-2027. Ya, kami mengantar anak berdua sama istri ya untuk mengindahkan instruksi wali kota. Jadi anak itu perlu diantar bersama dengan keluarga agar mereka mendapatkan kebahagiaan pada saat hari pertama mereka masuk ke sekolah. Melalui pelaksanaan Gamas dan Gati, pemerintah Kota Sabang berharap keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dapat terus ditingkatkan, tidak hanya pada hari pertama sekolah, tetapi juga dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan anak secara berkelanjutan. Tak hanya di Min Sabang, suasana yang sama juga tampak di SD Negeri 4 Sabang, SD Negeri 8 Sabang, TK Al-Quran Kota Sabang, dan sejumlah sekolah tingkat kanak-kanak dan tingkat dasar lainnya di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari Kota Sabang, lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Lima desa di Kecamatan Rundeng minta pemerintah Kota Sebulu Salam turun tangan selesaikan sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit. Kita ikuti laporan Juprianto. Ratusan kepala keluarga di 5 desa Kecamatan Rundeng Kota Sebulu Salam menuding lahan kebun mereka yang menjadi sumber mata pencarian diduga diserobot secara sepihak oleh perusahaan kelapa sawit. Tudingan itu disampaikan Bahagia Maha yang merupakan mantan anggota DPR Kota Sebulu Salam Dapil Kecamatan Rundeng. Ia meyakini bertindak sebagai perwakilan warga di Desa Lemate, Desa Dah, Desa Sibuasan, Desa Panglima Saman, dan Desa Muara Batu-Batu. Menurutnya lahan yang disengketakan tersebut juga merupakan tanah warisan leluhur mereka. Warga sempat meninggalkan kampung saat konflik Aceh tahun 1998. Setelah damai mereka kembali dan kini sebagian tanaman sudah menghasilkan. Hanya lebih kurang masyarakat ini memiliki paling hebat 2 atau 3 hektar. Malah ada yang setengah hektar, ada yang tidak sampai pun setengah hektar. Untuk itu kepada Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya untuk mengevaluasi PT Alis dan menegur aparat penegak hukum yang membelai yang tidak jelas status perusahaan ini, yang mana kami ketahui perusahaan PT Alis ini baru masuk tahun 2004 dan baru memiliki PKKPR. Yang namanya PKKPR itu adalah dulu namanya izin lokasi. Persoalan mencuat sejak tahun 2024, perusahaan kelapa sawit itu diduga membuka areal baru dan menerobos batas wilayah negara. Warga menegaskan mereka punya dasar hukum, sebagian lahan sudah bersertifikat berupa surat keterangan tanah dari desa, dan sebagian lagi sudah naik status menjadi akta jual beli. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.